Apa itu peer-to-peer lending? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu, mungkin juga sebagian dari teman-teman ada yang belum tahu istilah yang cukup populer ya sekarang, peer-to-peer lending. Yuk kita langsung bahas aja. Oke, di sini sudah ada bagian dari peer-to-peer lending atau kita singkatnya P2P lending. Jadi ada 3 pemeran utama di sini. Pertama, borrower itu adalah peminjam yang minjem duit. Kemudian ada lender. Lender di sini adalah yang punya uang, nganggur, dia minjamin ke borrower, tapi meminjamkannya dengan perantara peer-to-peer lending, tidak langsung ke borrower. Jadi ada penengahnya yaitu peer-to-peer lending. Arus uangnya itu adalah lender memberikan uang kepada peer-to-peer lending platformnya. Kemudian dari peer-to-peer ini memberikan uangnya kepada borrower. Sesimpel ini saja. Biasanya peer-to-peer lending ini dia akan mengakses borrower. Borrower akan datang ke peer-to-peer dan peer-to-peer akan mengakses kurang lebih rating daripada borrower ini resikonya seberapa tinggi. Semakin tinggi resiko, biasanya ratingnya akan cenderung semakin rendah dan bunganya akan semakin tinggi. Ada banyak tipe peer-to-peer lending. Pertama ada yang dia tipenya itu konsumtif. Ada juga yang produktif. Kurang lebih ada 2 besar ini. Konsumtif itu biasanya borrower datang itu mereka pinjem aja untuk kebutuhan konsumsi mereka. Misalnya hutang buat beli HP, beli laptop, renovasi rumah, pendidikan anak misalnya dan sebagainya. Tapi kalau yang produktif, mereka datang ini kebanyakan orang yang punya usaha. Mereka misalnya datang untuk menjaminkan tagihan invoice kepada peer-to-peer. Jadi sembari nunggu invoice-nya dibayar, dia pinjam dulu nih ke peer-to-peer lending. Nanti ketika invoice-nya sudah dibayar, baru borrower ini akan mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya. Kenapa begitu? Karena perputaran cash flow. Jadi daripada dia nungguin duitnya belum masuk, mendingan dia pinjam dulu supaya dia bisa puterin lagi uangnya untuk usahanya. Terus yang mana yang paling bagus? Konsumtif atau produktif? Sebenarnya yang paling bagus kita nggak ada yang bisa prediksi. Kenapa? Contoh yang konsumtif. Konsumtif kita nggak tahu apakah orangnya bisa bayar atau enggak. Semua punya risiko. Produktif pun sama. Walaupun dia menggunakan usaha, tapi ketika kita COVID atau ada usaha yang lagi susah, kita nggak ada yang pernah tahu. Bisa saja dia kredit macet. Makanya yang paling penting, mau itu konsumtif, mau itu produktif, kita harus perhatikan peer-to-peer-nya sendiri, platformnya. Biasanya di peer-to-peer itu ada yang namanya TKB 90. Nah, ini diukur dalam percentage, misalnya TKB 90-nya 100%. Apa ini artinya? Artinya ini adalah tingkat keberhasilan dari suatu peer-to-peer lending itu dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam-meminjam dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak jatuh tempo. Jadi kalau 100% artinya hutang yang dipinjam sama borrower itu lunas 100%. Jadi lender dapat uangnya balik 100%. Kalau 99% ya berarti ada 1% yang tidak dibayar oleh borrower. Sebalik lagi, memang secara bunga peer-to-peer itu menarik dibandingkan dengan deposito maupun obligasi. Tapi tingkat resiko untuk tidak bisa dibayar itu juga ada. Makanya bunganya dikompensasi lebih tinggi. Kita harus cari peer-to-peer lending yang memang dia secara histori memiliki TKB 90 100% atau dia memiliki additional insurance untuk menjamin prinsipal kita tidak hilang. Bagaimana menurut teman-teman? Tertarik untuk investasi di peer-to-peer lending? Yuk kita diskusi di kolom komen. See you on the next video.